sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dijawab Bike. Astagfirullah. Ta'lim ya Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan taklim. Sebelum kita taklim, kita akan membacakan adab-adab taklim wa ta'lum. Taklim wa ta'lum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan, baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena taklim wa ta'lum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud taklim wa ta'lum adalah untuk meningkatkan semangat, jazbah beramal karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Fadilah taklim wa ta'lum adalah 1. Mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa. 2. Dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3. Dikerumuni para malaikat. 4. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka. Para malaikat akan mengerumuni mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Muslim, Abu Daud. Adapun adab-adab taklim wa ta'lum adalah A. Adab lahiriah. 1. Memiliki wudu. Ya, wajib kita sudah wudu anak-anak. 2. Duduk iftiros. Boleh Pak duduk iftiros, Pak. 3. Memakai wewangian. Boleh Pak yang ada wewangiannya Pak, boleh dibagikan. Karena ini majelis yang mulia, majelisnya para malaikat. 4. Duduk rapat-rapat. Boleh rapat-rapat, duduk rapat-rapat. Adapun B, adab batiniah, yaitu tasim al-ihtiram atau mengagungkan dan memuliakan. Tasdik atau tasdik wal yakin atau membenarkan dan meyakini. 3. Tasur fil qalbi, mengesankan dalam hati. 4. Atau berniat mengamalkan dan menyampaikannya. Adab lain yaitu hati tawadu dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan subhanahu wa ta'ala atau asa wa jalla. Apabila nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan bila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu anha untuk wanita. Jika nama nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihissalam. Ucap-ucap tersebut diucapkan secara sirri pada akhir taklim. Para mustami diajak untuk mengamalkan, menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya majelis ditutup dengan doa kifaraah majelis. Anak minum. Hadis kedua dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabarakallahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang karena
kesibukannya membaca Al-Quran, tidak punya waktu untuk bersikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku. Keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Baihaqi dari kitab Asy-Syu'ab. Faedah: seseorang yang sibuk menghafal atau mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sampai berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan manisan atau lain-lain kepada orang banyak, lalu ada seseorang yang tidak bisa hadir karena sibuk melaksanakan tugas dari orang yang membagi manisan tersebut, maka bagian untuk orang tersebut akan disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran, telah disebutkan di dalam hadis-hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya pahala yang terbaik yang diberikannya kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan memenuhi kami di Sufa. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi-pagi ke pasar Buthan atau Akif, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar atau yang terbaik yang ia dapatkan tanpa berbuat dosa atau memutuskan persaudaraan? Maka kami jawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Beliau bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada mendapat 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada mendapat 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada mendapat 4 ekor unta betina. Dan sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud. Faedah: Sufa adalah nama sebuah tempat khusus di Masjid Nabawi yang dijadikan tempat tinggal sementara oleh orang-orang miskin muhajirin. Jumlah sahabat Ahlus Sufa selalu berubah dari waktu ke waktu. Allama As-Suyuti rahmatullah alaihi telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Sufa, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Buthan dan Akif adalah nama 2 pasar unta di Madinah. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Maksud mendapatkannya tanpa berbuat dosa adalah mendapatkan harta tanpa susah payah, namun tidak melalui pemerasan, pencurian atau merampas warisan sesama saudaranya. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW menafikan semua cara itu, yaitu harta tersebut didapatkan dengan tanpa bersusah payah sama sekali dan tanpa berbuat dosa sedikit pun. Semua orang tentu senang memperolehnya, namun mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Jangankan seekor atau 2 ekor unta, bahkan meskipun seseorang mendapat 1 kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok. Ketika maut menjemput, pasti semuanya terpaksa harus ditinggalkan. Sebaliknya, pahala baca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat menyaksikan seseorang yang diberi uang 1 rupiah akan lebih senang daripada diserahi uang 1.000 rupiah supaya dia simpan dan memilikinya. Akan mengambil kembali uang itu setelah kedatangannya nanti, sebab selain beban amanah, dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari uang itu.
Inti maksud hadis di atas adalah meningkatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Satu hasanah itu pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan Darimi. Faidah, maksudnya dalam amal ibadah selain membaca Al-Quran, satu amal secara keseluruhan hanya dihitung sebagai satu amal. Tetapi amalan membaca Al-Quran tidaklah demikian. Setiap bagian dari satu amalan akan dinilai sebagian satu amalan sempurna. Karena itu, membaca satu huruf dihitung satu kebaikan. Bagi setiap kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan 10 kali lipat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa membawa satu amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat. Quran surat Al-An'am 160. Bagaimanapun juga tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah, karena Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan pahala sekehendaknya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran surah Al-Baqarah 261. Contoh, setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan. Telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah, sehingga alif lam mim bernilai